Saya Haryanto Surya Panguripan. Waduh, gak asing Struker. Gangguan tidur banyak banget dialami, bukan sama struker aja, lansia, tapi anak-anak muda produktif, usia kerja juga punya Nggak bisa gangguan tidur juga. Betul. Harus kuat berkualitas supaya regenerasi sel otaknya menjadi baik, pemulihan kesehatannya juga menjadi lebih baik. Apa yang namanya tindian itu gimana ya? Oke, Tinggi. ketindihan. Kayak ditindih sama Genderuwo ya. Setan. Hai kawan Makjus, selamat datang di Kedai Makjus. Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Masih bersama saya, Kak Jess dan Pade saya. Pak Depur, Nah, Jess Pak kamu kok beda banget sih hari ini? Beda apanya? Itu apa itu? Apa lah? Emas-emas apa? Namanya juga perempuan, harus ada bling-bling yang buat silau. Wah. Ya enggak ibu-ibu. Gitu. Nah itu tadi, wah kok Maklum. Biasanya kalau ibu-ibu yang nurut sama suaminya ya begini. ya Bener Pak kan? dibeliin Ya gitu apa ampun, kek? gampang Depur, tinggal beli aja Di mana? di Galeri 24. Galeri Tuh, 24. beli emas tanpa was-was. mantap. Gitu. Sip, Betul. mantap. Tenang aja Depur, karena di sini juga penontonnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Hari ini kita juga akan membagikan ini, baby mini logam mulia dari Galeri 24. Semangat tuh, senang tuh dengan senyumnya tuh. Betul, Waduh. makanya nanti kita akan bagiin juga ya yang jogetnya paling asik. Paling asik dan penonton yang paling ceria. Betul, karena struker harus Bahagia. gitu. Nah, Aduh. kali ini nih saya mau memperkenalkan teman saya nih. Cuma posisi duduknya temennya Depur kok malah deket-deket ke saya. Wah, makanya Iya, itu iya. gara-gara kamu pakai yang kuning-kuning jadi iya. kayak deket Iya. tuh. Jadi tersepona. Pesona biar Iya, lebih betul. deket. Kalau gitu dikenalin dulu dong Depur. Boleh. Iya. Ini Mm-mm. kawan saya Seleting. Oh. Sama-sama hemoragi kita ya. Iya, satu Wah, angkatan ya. Iya, tapi Gitu. Bapak ini udah sembuh dulu Iya. itu pulih luar biasa. Luar Kenalin biasa, dong. luar biasa dengan Bapak. Saya Haryanto Iya. Surya Panguripan. Waduh, gak asing kayak Struker. 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 30 Desember 2022. Wah, luar biasa. Tapi nggak terlihat loh. Cuma beda 2 bulan Pak. Gitu. Tapi sekarang sudah sehat. Sehat, udah bisa nendang-nendang mana. Oh, Aduh. aduh. Nah, kalau begitu saya punya temen juga yang gak kalah gantengnya. Iya. Wah, Aduh. Iya kan tuh, lihat aja senyumnya. Menjatuhkan gimana? Aduh, menjatuhkan imam. Namanya Dokter Jordan. Jordan. Disapa dulu dong. Halo. Kenalin dulu dong. Halo, teman-teman Gede Makjus ya ini. Iya, Gede kawan Makjus. Makjus. Oh, kawan Makjus. Iya. Senang banget bisa ketemu sama Kak Jess sama Pak Depur nih ya. Iya, terima kasih Pak Jordan. Perkenalkan, saya Dr. Jordan, RPSCT. Biasanya kita berhubungan dengan masalah tidur. Oh, mantap tuh gitu. Langsung ngantuk. Wah, banyak yang bakal tanya ini. Iya, betul. Hipnotis ya. Nah, Bukan betul. hipnotis tapi ya. Iya, betul. Beda-beda. Tadi bidang apa tadi spesifik? RPSCT. Jadi Iya, biasanya tuh. itu adalah untuk diagnosa dan terapi untuk gangguan-gangguan tidur gitu. Betul. Itu teman-teman kita ya stroker ya. Benar, benar. Banyak memang yang Nggak gangguan bisa tidur. tidur. Betul, banyak banget beda. Tapi kalau gangguan tidurnya Depur ini karena nggak ada temen. Nah, Aduh. itu dia. Itu nanti. Temen yang Nah, kalau itu saya harus berguru sama kawan saya. Gitu. Gimana caranya? Supaya tidur nyenyak. Ya, itu. Iya. Jadi memang gangguan tidur banyak banget dialami, bukan sama struker aja, lansia, sehat, tapi juga. anak-anak muda produktif, usia kerja juga punya Juga gangguan bisa tidur. tidur juga. Betul. Cuma kita mau tanya dulu, kalau Pak Haryanto nih gangguan tidurnya apa, Pak?
kadang-kadang ngorok. Enak loh. Wah, gitu ya. Kadang-kadang ngorok. Kadang-kadang ngorok. Ya. Nah, betul. Tapi kalau tidur gampang. Tidur gampang, tapi kalau di mobil gitu suka tersendak. Ngoroknya. Begitu. Tersendak, betul, Tersendak. betul. Kalau tidur miring kanan atau miring kiri tidak ngorok. Kalau sudah terlentang ngorok gitu. Gimana itu, Dok? Oh, nah itu dia. nanti kita jawab ya. Kita jawab. Betul, Nah, betul. sekalian aku juga mau nanya dong. Oh. Pak Ade juga kadang bukan masalah itu aja Emang sih. Depur tahu ngorok atau enggak? Nggak tahu deh. Pokoknya Pak Apa- Ade tuh apa kadang yang gini nih. tanyain? Ngerasain kadang-kadang Heeh. tidur, tapi pikirannya kemana gitu. Oh, karena nggak punya temennya. Temennya nggak ada. Gitu, Selimut nggak ada. Jadi tadi kuncinya adalah Selimut. selimut Iya. untuk hidup ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita mulai ya, kita panggil dulu Mak Jus dulu ya, karena kan haus juga nih. Iya. Ya kan? Waduh, boleh, Nah, boleh, ayo boleh, boleh. Kita panggil sama-sama, Mak Jus. Maju. Terus ya. Loh, Ada Iya, dua kali. gitu. beda ya. Oh gini ya. Mantap. Wes. Aduh. Nah, kok beda Iya lagi? beda. Ini Majus kemana? Majus kemana? Ke dokter Mak Jusnya. Lo lagi ke dokter. Iya. Lah ini siapa ini? Teh Jus. Oh, Teh Jus, Teh Jus. Jus. Nggak kalah juga ya. Lebih muda. Oh, hati-hati Aduh. nih. Sikat Pak Ade. Ini berapa ini? Iya, iya. Berapa? Boleh Pak De mau bayar? Kan- Izin. Boleh dong. Please, Oh, please. langsung bayar. Depur kalau teh jusnya begini langsung bayar. Biasanya ngebom. Nanti ngebor gampang lah. Iya, iya. Ya udah, tapi jangan lupa nih. Biasanya kita dikasih pantun. Kali ini kita mau dikasih apa? Kata-kata boleh ya. Boleh. Kata-katanya hari ini dong. Bermimpilah sesuka hati tentang apa yang kamu inginkan. Karena semua itu bermula dari mimpi. Makasih. Mari kita bermimpi. Nah itu. Makasih. Makanya itu. Tapi tidur dulu baru Makanya itu. Aduh, thank you Mak Jus. Maka itu Pak Ade tuh ngerasain kalau tidur itu merasa mimpi, tapi merasa kayak nggak mimpi, nggak nyenyak. gitu. Ini nih Pak Ade Memang jawabannya nanti dokter. Untuk ini. mendapatkan mimpi harus tidur dulu, betul Iya. kata Pak Arianto. Nah, kita langsung tanya aja deh ya sama Dokter Jordan, kenapa Nah, ini sih Dok ahlinya gitu? Kalau dalam tidur ini nih kita kenapa orang tuh harus tidur dan punya kualitas tidur gitu? Ya, oke. Mm-mm. Jadi memang tidur itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita gitu ya. Tahu nggak kalau 1/3 usia kita itu dihabiskan untuk tidur. Nah, Jadi kalau usianya 30 tahun, berarti 10 tahun dari hidup itu tidur. Kalau usianya 60 tahun, berarti 20 tahunnya nih dari usia kawan Majus Iya. itu untuk tidur. Jadi kalau tidurnya terganggu, tentu saja nanti kualitas hidup secara keseluruhan dan kesehatannya juga bisa terganggu. Dan pada saat tidur itu banyak sekali metabolisme terjadi. Imun booster, jadi daya tahan tubuh dibuat. Kemudian hormon-hormon pertumbuhan juga dibuat. Ada regenerasi sel otak. Makanya kalau stroker tidurnya harus berkualitas supaya regenerasi sel otaknya menjadi baik. Pemulihan kesehatannya juga menjadi lebih baik. Itu penting Begitu. banget Jadi penting ya. sekali tidur itu. Oh, jadi artinya kalau sepertiga 8 jam ya dok ya? Betul, kurang lebih Satu hari. satu hari itu 8 jam disarankan untuk tidur. Betul. Nah, itu dia PR-nya. Betul. Tapi ini juga nih, ada juga orang ini yang tadi kayak Bapak ini ya mengatakan bahwa saya mau mendengkur. Banyak orang yang salah kaprah. Oh. Kalau mendengkur itu berarti wah enak nih tidurnya. Heeh. Nyenyak nih. Nyenyak. Kalau nggak mendengkur berarti kurang nyenyak. Padahal mendengkur ini merupakan salah satu
pertanda kita memiliki gangguan tidur loh. Nah, Gitu. hati-hati. Jadi harus diperhatikan kalau orang Indonesia itu kalau mendengkur tuh dibilangin nyenyak, tapi sebenarnya itu bisa menjadi suatu pertanda kalau kita punya gangguan tidur. Gangguan tidur dan gangguan bagi tetangga. Nah, mulai sekarang ibu-ibu dicek ya, bapaknya ngorok apa enggak kalau tidur. Itu Ya, dia kan, direkam kok perlu. Tapi ibu-ibu juga bisa ngorok ya? Bisa, anak kecil, ibu-ibu bisa. Cuma memang predisposisinya lebih banyak resiko itu pada laki-laki gitu. Apalagi yang memiliki berat badan berlebih begitu ya. Nah, itu ternyata. Tapi ibu-ibu juga bisa, wanita juga bisa begitu. Anak kecil begitu juga. Anak kecil juga bisa. Ada banyak kasus Iya. anak kecil yang memiliki gangguan tidur mendengkur, tetapi mendengkurnya nggak cuma mendengkur, sama seperti tadi Bapak, tiba-tiba kayak tersedak. Berarti ada henti napas. Oh, bahaya dong ya. Henti napas. Jadi ya. awalnya mendengkur, kemudian nafasnya berhenti, akhirnya tersedak. Nah, itu bahaya itu ya. Tuh. Betul. Itu nanti akan beresiko menjadi peredaran darahnya nggak lancar, tekanan darah nggak naik, meningkatkan resiko gangguan kardiovaskuler jantung. Termasuk jadi- stroke juga justru itu. Betul, juga. stroke juga. Nah, jadi kalau gitu udah nggak sabar ada yang mau nanya Eh. gitu. Iya. Silahkan langsung aja. Itu tertarik sekali dok. Itu tadi yang karena ngomongin ngorok, saya itu juga katanya ngorok, tapi kan nggak sadar saya kalau ngorok. Iya, nanti tak tanyain sama Nah. istrimu aja gitu ya. Makanya direkam dulu. Wah, direkam. Nah, kalau ngorok itu tadi kan dibilang kalau kita merasa tidurnya nyenyak, tetapi padahal ada gangguan tidur. Nah, gangguan tidur itu disebabkan apa? Terus efeknya apa? Misalnya begitu dok ya. Nah, terus kemudian kalau kita kadang-kadang yang stroker ini susah untuk tidur di jam yang normal, misalnya jam 10 malam atau 11 malam. Kadang-kadang sampai jam 2 baru tidur. Nah, terus itu kan sudah lewat ini biologisnya. Nanti efeknya seperti apa, dok? Terus boleh nggak kalau tidur diganti siang hari? Ngantuk siangnya, malam nggak bisa tidur, siangnya tidur gitu. Itu secara kesehatan boleh nggak atau bagus nggak gitu? Oke. Terima kasih. Iya, Lengkap terima ya kasih. pertanyaannya. Iya. Wah, ini borong sama Bapaknya pakai telur. Iya, itu Kalau yang nggak paling bisa banyak tidur itu tuh- memang orang stroker susah tidur. Betul. Bahkan ada nih, Iya, Pak Dok, betul. teman saya itu harus pakai obat ya baru bisa tidur. Betul. Nah, Betul. insomnia gitu Insomnia. lah bahasa gaulnya tuh. Nah, Pak Adi kan ngerti, Iya, betul. dokter, Pak Konse. Iya, gimana tuh? Jadi ini berbeda ya antara mendengkur dan tidak bisa tidur. Ini gangguan tidur itu ada berbagai macam. banyak ya. Berbagai Iya. macam, tapi yang paling banyak common atau paling banyak ditemukan sama seperti tadi yang ditanyakan. Pertama mendengkur, kedua susah tidur atau susah mempertahankan tidur. Ada kan biasanya ibu-ibu nih gampang tidurnya tapi dengar bunyi apa sedikit langsung kebangun. Bangun Setelah tengah itu malam. nggak bisa tidur lagi gitu ya. Betul, betul. Banyak yang nganggu-nganggu, kayaknya banyak yang pengalaman. Itu sudah masuk kategori insomnia. Jadi Insomnia insomnia gitu, bukan insomnia. hanya nggak bisa tidur, tapi tidurnya itu selalu terbangun itu juga bisa. Betul. Habis itu jadi Terbangun sensi. sama pipi. Betul. Sensi, Kalau betul. tidurnya kurang, kebangun-bangun terus ya Betul. sensi, Iya. gampang marah. Makanya mohon maaf, jangan salahin ibu-ibu kalau gampang marah ya. Betul. Tidurnya dulu Tidurnya diperbaiki. kualitas Iya, gitu. iya. Nah, kalau sekarang kita bahas dulu yang mendengkur ya, biar Iya, iya, satu-satu iya, ya. iya, Satu-satu Oke, ya, sabar. mendengkur ini merupakan salah satu gejala. Belum tentu yang mendengkur semua punya ya. Tapi Iya. biasanya kebanyakan orang yang mendengkur ini punya penyakit namanya obstruksi sleep apnea. Obstruksi Sleep sleep apnea. apnea. Obstruksi itu sumbatan, sleep tidur, apnea itu berhenti napas. Waduh. Artinya terjadi sumbatan yang menyebabkan henti napas saat tidur. Sumbatannya biasanya karena ada pelemasan pada otot. Jadi kalau mendengkur itu Pak, Bapak kalau mendengkur udah mulai tidur, ini otot di saluran pernapasan atasnya itu mengecil. Karena mengecil terjadi vibrasi bunyi. Iya. Tapi nggak sampai situ, kemudian akan menjadi totally menutup, blocking. Itulah tadi kayak tersedak. Nah akhirnya jadi
Oh. Mungkin pernah ada yang punya teman atau suami yang mendengkurnya tuh sampai kayak bulldozer ya? nah kayak bulldozer. Kereta api. Kayak starter motor nggak kelar-kelar. Betul. Aduh. Betul. Begitu menutup, ya udah karena nggak ada udara, oksigen jadi drop sehingga peredaran oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke otak menjadi low. Oh, jadi kalau orang yang desaturasi tuh. Desaturasi nih. aku ingat dulu ada cerita yang artis tuh meninggal waktu tidur. Nah, iya. Atau ada Kardiak Iya. kan, memang Iya. diagnosanya kardiak, tapi sebelum kardiak itu pasti ada sleep masalah. apnea-nya. Betul. Ya, Jadi dok, di ya. karena nafasnya berhenti, oksigennya turun drastis, lama-lama jantungnya juga bisa ada resiko sudden berhenti Iya. bernafas. Itu bahaya sekali. Tapi memang meninggalnya karena henti jantung begitu ya. Iya. Tapi henti jantungnya disebabkan pasti oleh karena apanya. mendengkur dulu. Nah, Dok, itu untuk orang yang biasa begitu harus dibuat seperti apa biar dia juga lebih rileks untuk tidurnya lebih. Pertama nggak bisa cuma sekedar direkam. Saya mau tahu nih saya ngorok apa enggak. Iya, Direkam itu tidak bisa. Ada kalau di sleep medicine atau kesehatan tidur itu namanya sleep test. Sleep test. Jadi pasien akan dipakaikan satu alat yang mengukur berbagai macam hal. Oksigennya diukur, jantungnya diukur, henti napasnya diukur, mendengkurnya diukur, sehingga tahu 1 jam itu berapa kali sih berhenti napas. Betul. Kalau berhenti napas, detak jantungnya normal nggak? Apakah ada oksigennya turun? Nah itu yang harus dilihat. Jadi kayak cek darah. Kalau lagi sakit cek darah, kalau ini cek tidurnya. Itu dilakukan semalaman. Jadi itu wajib. Jika ada teman-teman atau stroker yang mengalami kayaknya saya punya gangguan tidur, harus melakukan sleep test untuk memastikan bahwa ini memang benar nih gangguan tidur atau jangan-jangan memang cuma ngorok-ngorok aja. Oh, gitu. Beda. Betul. Dok, boleh dok? Iya. Kalau ada apa yang namanya tindian itu gimana ya? Oke, ketindihan. Kayak ditindih sama Seperti guru ya. setan. Nggak bisa bangun, rep-repan gitu. Rep-repan. Kalau kata tahayulnya kan ketindihan. Iya. Tapi itu merupakan salah satu gangguan tidur juga. Iya. Ya, parasomnia. Tapi bisa juga disebabkan oleh henti napas tadi karena begitu berhenti napas oksigen turun, detak jantungnya nggak normal, jadi kayak kita nggak bisa gerak. Nggak bisa. Tapi kita taunya gimana? Ini ketindihan karena henti napas atau emang ada gangguan tidur lain ya? Sleep test. Oh, kalau orang dulu bilang ketindihan genderuwo katanya. Makanya berdoa dulu. Wah, tapi ada yang tanya lagi tadi satu. Kayaknya ini seru nih, boleh deh satu lagi. Gimana? Kalau saya tidur itu pasti ngorok. Tetapi kalau saya pakai bantalnya tinggi nggak bisa tidur. Terus pendek. Kayak berhenti. Nah itu memang saya ada kesumpat di apa tadi? Saluran Saluran nafas. nafas. Itu apa? Iya. Enggak dok. Solusinya gimana nanti? Supaya nggak terjadi stroke lagi, takutnya gitu dok. Iya, betul. Terima kasih. Betul. Betul sekali karena banyak yang nggak tahu juga. Iya. Banyak pasien itu yang terkena stroke-nya merupakan akumulasi dari gangguan tidur yang selama ini tidak terdiagnosa. Iya, Begitu. betul. Benar, kenapa kok kalau kita pakai bantal yang lebih tinggi itu ngoroknya berkurang? Ya karena kalau kita berbaringnya terlentang, gravitasi ya, terus lidah itu akan turun ke belakang, maka tenggorokan kita tuh lebih gampang menutup. Tapi kalau ditinggikan atau tidurnya miring, itu lebih tidak gampang menutup. Jadi kenapa tidak jadi ngorok kalau pakai bantal tinggi atau miring? Tapi ya betul harus dilakukan sleep test. Kemudian nanti akan dilihat oleh dokter itu apakah memang bisa menggunakan alat terapi. Ada alat terapi untuk sleep apnea namanya CPAP. Iya. Jadi kalau kita pakai kacamata buat baca, kalau orang pakai CPAP itu kayak orang gangguan tidur harus bisa tidur pakai CPAP. Jadi ada terapi khusus Pak. Bisa kita lakukan beberapa pilihan terapi tergantung dari hasil sleep testnya. Apakah memang Bapak dengan menggunakan posisi kiri kanan berhenti henti napasnya, atau kita bisa advise pasien untuk mungkin tidur di menghadap kiri, tidur menghadap kanan, atau di semua posisi ternyata memang henti napas. Ya itu kemungkinan besar harus pakai alat CPAP begitu.
Jadi memang harus dicek dulu ya Pak nanti ya, gitu. Nah, Waduh, sekarang kita baru tanya lagi tahu sama aku. Pak Haryanto. Nah, Iya. apa yang dirasakan nih Pak sebetulnya? Biasanya kan, Mau tanya dok ya, mm-mm. kalau kita itu dulu orang tua kan bisa tidur, direbusin pala, terus airnya diminum bisa tidur, itu nggak ganggu kesehatan enggak? Oke, jadi setelah minum air pala, Iya. jadi bisa lebih tidur. Iya. Nyenyak. Jadi memang kalau air pala itu kan sebenarnya itu adalah menghangatkan ya. Iya. Memang oke, jadi kalau gangguan tidur insomnia ini ada banyak multifaktor penyebab. Bisa karena memang stres, Iya. bisa memang karena punya penyakit lain kayak punya artritis atau punya stroke. Iya. Jadi dia nggak bisa tidur karena kan kalau stroke gelombang otak kita terganggu ya. Iya. Sedangkan yang untuk Betul. menginisiasi tidur tuh di otak. Iya, Nah, betul. ada juga yang mungkin karena memang dia kafeinnya kebanyakan Hmm. atau mungkin dia memang karena konsumsi obat tertentu dia jadi susah tidur. Nah, mungkin yang membantu di air pala itu kalau orang yang tidak memiliki penyakit-penyakit lain. Iya. Jadi menghangatkan sehingga kalau kita hangat tuh lebih rileks, jadi itu lebih gampang jatuh tidur. Ada juga yang mengatakan seorang dokter juga itu sebelum tidur mandi air panas. Betul. Nah, mandi air panas, setelah itu pakai wewangian, tempat Betul. tidurnya pakai musik yang menenangkan, relaxation Nah. gitu. Terus apa? itu apa tidur bener tuh. Terus apa? Relax dan musiknya yang lembut, terus lampu dimatikan. Iya. Betul ya. Sleep hygiene ya Itu dok ya. Iya, itu kita kenalnya sebagai sleep hygiene. Memang Iya. lingkungan kita tidur sangat berpengaruh dengan kualitas tidur kita. Jadi disarankan memang benar kalau ini sebelum tidur 2 jam sebelum tidur bisa cuci kaki pakai rangat, Iya. bisa mandi Iya. pakai rangat, membantu tidur. Iya. Kamar kalau bisa sejuk, Ya. jangan terlalu dingin tapi jangan terlalu panas. Iya. Betul. Terus kemudian gelap, itu juga membantu untuk tidur. Terus gadget. Nah, Gadget itu radiasi ya. gadget itu sangat-sangat membantu kita karena tidur itu berhubungan sama cahaya. Iya. Jadi karena yang harusnya kita sudah ngantuk, melatonin, Iya. hormon untuk tidurnya sudah keluar, gara-gara lihat cahaya HP turun lagi. Jadi makin nggak bisa tidur. Wah, itu memang bahaya Sadar, banget. sadar, Mau sadar. tidur Iya. banyakan naik gadget. ya gimana? Gadgetnya Lah. bobok di sebelahnya. Ada teman Pak D Iya. tidur main gadget, Akhirnya besoknya kena stroke. tuh harus Waduh, hati-hati ya. kurang istirahat Betul. jadinya. Ya. Nah, itu dia masalah salah jadinya. Iya, betul. Serba Salah kaprah namanya. Ya, tapi memang sebetulnya ini kan blue light ya, Dok Iya. ya. Memang ada terapi juga yang terbaru nih. Salah satunya adalah blue light juga ya, Betul. Dok ya. Kacamata sih bentuknya gitu. Nah, cuma mungkin sebentar lagi baru mau masuk kali ya, Dok ya. Jadi karena perkembangan teknologi, akhirnya ada nih beberapa terapi-terapi yang membantu memang gangguan tidur. Tapi kita tetap ya pertama harus kita tahu ya gangguan apa tidurnya dulu apa. ya jenisnya gitu. Sama kayak yang tadi Bapak tanyakan, kalau misalnya saya nggak bisa tidur malam, jadinya siangnya tidur. Itu kan Iya. sebenarnya mengganggu ya, apalagi Iya. kalau memang punya aktivitas lain, kayak misalnya harus bekerja, tapi siangnya jadi ngantuk sekali. Nah itu bisa dibantu dengan terapi blue light. Jadi dengan menggunakan kacamata blue light ini akan menyebabkan kita terjaga sepanjang siang, ngantuknya dipindah ke malam. Oh. Jadi diharapkan malamnya jadi bisa lebih tidur. Oke. Begitu. Jadi ada banyak terapi teknologi yang sekarang ini sudah sangat kita bisa akses betul. gitu ya. Sekarang juga ada audio juga yang memang saya dengar tuh efektif untuk teman-teman yang insomnia tuh, Betul. Dok, gitu. Kenapa nggak bisa tidurnya? Yaitu harus dicari penyebabnya sehingga tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Waduh, lengkap ini. Luar biasa. Mantap. Ini kayaknya masih banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Kita nanti bakal undang lagi nih Dr. Jordan, Pak Iya. Haryanto di episode berikutnya. Iya, masalah Iya. Pak D belum tadi. Iya, Aduh, masalah banyak banget tidurnya nih ini. gitu kan. Nggak apa-apa, teman-teman juga bisa tulis komen pertanyaan di kolom komentar apa sih yang menjadi gangguan tidur dari kawan Mak Jus gitu. Betul. Dan Oke. nanti kita juga bisa menjawab dari situ ya. Atau mungkin nanti kita boleh.
undang lagi nih. Iya betul, kayaknya Undang nggak lagi cukup. dong. Iya. Siap, oke. Jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube-nya Kedai Mak Jus karena di sini banyak informasi dan ini adalah CSR-nya dari Klinik Utama Budi Dharma untuk berkolaborasi juga dengan teman-teman Struker yang ada di sini dan di seluruh Nusantara. Wes. Yeay. Yang mau join di WA grupnya Info Kedai Mak Jus ada linknya di bawah ini. Oke, dan ingat jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jangan lupa ya diklik tuh tanda loncengnya. Iya. Oke. Kedai Kedai Mak Mak Jus Jus memotivasi, mengedukasi, juga menghibur.